Karena saya meragukan kekristenan Nora dan keislaman Nora sebenarnya. Ini saya meragukan keislaman Nora. Karena Nora mungkin paham Al-Quran. Mulutmu kayak betina. Justru belum buka betina. Tadi saya minta tunjukkan dalilnya. Islam itu jalan keselamatan. Sama nggak? Udah pakai softtek. Udah. Mana ada surga cabul, nggak ada surga cabul. Aduh, ini Host, kalau yang sudah mau dia turunkan aja host. Rumah cincong. Islam Kemarin itu nggak dapat jatah ya, artinya Mbak? selamat. Bos, di mute dulu, di mute dulu, host. Dengar nggak sayang? Di Nora di mute dulu. Mengaco Kasih itu. jawabannya nih, kenapa kasih tuh dia jawabannya nih. mengatur agama Yohanes Islam? 3 ayat 6. Kenapa Islam? Kakak itu menjelaskan. Ini Mbak Nora nih. Iya, Ini kasih tamu tahu kayak yang kita juga sebagai sebenarnya. tamu nggak Makanya punya diam, host gimana sih? Diam, kau sel. Yang kau hadapi ini mantan Kristen yang sudah Walau mantan nih, kamu Kristen, akan kamu sama mantan dengan Ini asal istrimu Nora waktu bisa dulu dengar kau nikahin nggak? nggak perawan. Bisa, Udah bisa, pernah bisa. colok sama laki-laki lain. Kristen sama nggak? Bisa Mana dengar ada tidak? surga? Nora, katanya Mana ada surga? katanya mantan pendeta, katanya mantan nih. Mantan pendeta kok nggak ada hak dalam Iya, berdiskusi gimana sih? dengarkan. Makanya Mas dengarkan Rani Ibu sama Gembala Kristen sama ngomong. Ya. Aduh, ini Dengarkan orangnya ini Ibu Gembala gimana ngomong. sih ini nih? Oh, diam dulu, sel. Sebelum saya menjawab Di dalam pertanyaan Nora, Al-Quran, diam dulu, diam dulu. Tadi kan bisa dengar kau di bawah bernarasi. Surga kok bicara soal seks terus nih, surganya seks. Datangkan Roh Kudus yang baru. Ini Noranya ini sebenarnya saya meragukan kekristenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora, Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saudara sudah katakan bahwa Ini kacau nih orang baru masuk. kalau sudah perjalanan buka Yohanes 20 ayat 28. Buka. Akan mendahului kamu Aduh, masuk ini kerajaan. gimana? Bentar lagi kamu menyusul ibu walau nih kamu. Bentar lagi kamu menyusul walau. Yohanes 3 ayat Nora, 16 saya katakan nih, dari Yohanes 3 ayat tadi, 16. saudara silakan Karena buka datanya begitu bahwa besar Islam adalah kasih jalan Allah keselamatan. akan Ada punya ini, ilmu. ada cincong. Islam Kemarin itu nggak dapat jatah ya, artinya Mbak? selamat. Bos, di mute dulu, di mute Saya dulu, Nora, host. dengar nggak sayang? Di Nora di mute dulu.
Ngaco Kasih itu. jawabannya nih, kenapa jawabannya dia nih. mengaku agama Yohanes 3 Islam? ayat Kenapa 16. dia mengaku agama Islam? Kakak itu menjelaskan. Ini Mbak Nora nih. Saya Ini ini tamu kasih kayak tahu kita yang juga sebenarnya. sebagai tamu ngapain Diam, host gimana sih? diam, kau sel. Yang kau hadapi ini mantan Kristen yang sudah Waloni, mantan kamu Kristen, akan kamu sama mantan dengan pendeta, Waloni. Kamu akan nyusul Waloni kamu. Tunjukkan saya datanya mana Tuhannya. Islam itu jalan keselamatan. Tunjukkan sini. Penyembah iblis. Aduh, Ini cerayak banget. Diam, Yohanes 3 ayat 16. Kalau dapat istri seperti ini langsung dicerain aja. Dicerain aja. Dengar ibu gembala. Ayo, ini. Dengar ibu Supaya gembala setiap ngomong. orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jawabannya tuh Yohanes. Mesaya itu apa, Bang? Tanya Bang, Mesaya itu apa? Tanya lu, habis sekarang tuh kan langsung Mesaya. Mesaya itu apa, Bang? Dengarkan ya, sebentar Bang Eli, sebentar. Dengarkan ya. Kalian Kristen ya, kalian jangan mengatakan bahwa Islam itu artinya selamat. Islam aja artinya selamat. Muslim aja artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Kau berserah diri kepada siapa? Kepada Kepada iblis. 72 Kepada putri-putri. iblis yang mati terkutuk di kayu salib itu adalah iblis. Buktikan Berserah sama diri saya, buktikan sama pada saya kalau putri-putri Yesus cantik. itu buktikan sama saya kalau Yesus Saya. disalib. Seragam, Satu seragam. saja muridnya yang melihat penyalipan Si Yesus. Nora nanti jadi perawan lagi si Nora kalau di surga. Nampak kali berani. Nora. Ini Istrimu Nora waktu bisa dulu kau dengar nikahi nggak perawan. Bisa, Sudah bisa, pernah bisa. colok sama laki-laki lain. Kristen sama nggak? Bisa Mana dengar ada tidak, surga? Nora, katanya Mana ada surga? katanya mantan pendeta, katanya mantan nih. Mantan pendeta tuh nggak ada harga dalam Iya, berdiskusi gimana sih? dengarkan. Makanya Mas dengarkan Rani, Ibu Gembala Kristen sama ngomong. Ya. Aduh, ini Dengarkan Noranya ini Ibu Gembala gimana ngomong. sih ini nih? Diam dulu, sel. Sebelum saya menjawab Di dalam pertanyaan Nora, diam dulu, diam dulu. Tadi kan bisa dengar kok di bawah bernarasi. Surga kok bicara soal seks terus nih, surganya seks. Datangkan Roh Kudus yang baru. Ini Noranya ini sebenarnya saya meragukan kekristenannya, saya meragukan kekristenan Nora dan keislaman Nora sebenarnya. Hei, Ini saya meragukan keislaman Nora. Kau makanya Karena Nora diam mungkin dulu. nggak paham Kau diam dulu. Al-Quran. Mulutmu kayak betina. Kau Nah, pakai justru betina belum gitu. buka betina. Kau lagi Kalau haji, tadi kau saya lagi haji. minta tunjukkan Kau lagi dalilnya. haji. Hanya Islam itu jalan keselamatan. Kristen sama nggak? Udah pakai sotek. Udah. Mana ada surga cabul? Nggak ada surga cabul. Aduh, ini dengarkan. Nora Host, kalau yang sudah gimana sih? menghujat turunkan aja host. Rumuskan rum Islam, ya kan? Kamu kan masuk-masuk ke sini Boleh kayak diskusi, tapi kalau udah kayak begini nggak sehat, ya begitu. Jadi dengarkan saya baik-baik ya Sel ya. Saya mau diskusi kita bagus, pakai data. Nah, dalam Islam, yang Anda lain sendiri dulu. datang cuca-cuca Yang lain kita dulu sementara mute, yang mau lain dulu mute karena berdiskusi noise. dengan Ya, hostnya, makanya sebentar, saudara kita dua, masuk, kita dua yang diskusi. cunca-cunca, Kita dua ya, iya, kita kita tidak dua yang mengerti diskusi. ada Kita ujung dua yang pangkal dan diskusi, akarnya satu-satu ada di kita. mana. Kita dua yang Itu. diskusi. Sebentar, ya, sebentar. Ya. Dengarkan baik-baik. Ya, di dalam Al-Quran sudah difirmankan oleh Allah. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Yesus bersunat mengikuti apa? Milah Ibrahim. Bukankah Oke, persunatan Yesus. itu adalah Oke, saya sabar. catat. Yesus. Saya baru Sebentar, bernarasi. saya catat. Saya baru Bentar dulu, bernarasi. saya Diam dulu catat. kamu. Yesus Diam bersunat. dulu. Oke, terus lanjut. Diam dulu. Lanjut. Saya Nah. catat ya Yesus bersunat. Terus lanjut. Dengar. Yesus Ah. mengatakan, Bang Eli tolong di-mute dulu Bang Eli, noise. Aku bersyukur. Bang Eli tolong di-mute. Bang Eli, sini kok tolong di-mute dulu yang tidak ngomong. Terus. Lanjut. Diam dulu. Aku bersyukur. Saya dibilang kepadamu. lanjut. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bahkan Yesus sendiri menerima firman Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 7, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Jadi di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Oh, ada Nora, di mana? Catatan Paulus. Paulus mengatakan apa? Di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu hanya catatan Paulus. Paulus yang mengaku-ngaku perjalanan ke Damsik, dia mendengarkan ada suara Tuhan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Yesus sudah mengatakan di dalam Lukas 10, apa dikatakannya? Aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit, yang datang pada Paulus. Baca Kisah Para Rasul 26. Cahaya yang lebih terang dari matahari datang di atasku dan mengelilingi aku. Sementara Yesus mengatakan apa?
apa? Matius 24 nomor 27. Apa yang dia katakan? Kelak kedatangan anak manusia seperti kilat cahaya kilat yang dilontarkan dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Seperti itulah kedatangan anak manusia. Sementara yang datang kepada Paulus, cahaya yang jatuh dari langit. Yesus mengatakan di dalam Lukas 10 nomor 8, jatuh dari langit itu adalah iblis. Sekarang pertanyaan saya begini. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen? Kristen tidak pernah bersunat, tidak melakukan persunatan. Bahkan dikatakan Paulus, orang yang bersunat itu adalah orang yang sia-sia. Semua data saya tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan sama saya data di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen, pakai data di dalam Bible-mu. Silakan. Oke, Bunda Nora, kita berikan sel untuk bernarasi Bunda ya. Udah ya. Silakan. Iya, Ya, silakan. yang pertama soal sunat dulu. Terus pamit dulu ya Pak Basir. Terima kasih Bentar. ya Pak Basir ya. Ya Bang, ya Bang, ya Bang. Yang pertama soal sunat. Sunat itu perjanjian Allah dengan Abraham, Nora. Dalam Perjanjian kejadian. Allah dengan Abraham. Nah, oke, bentar dulu. Itu di situ dulu. Perjanjian Allah dengan Abraham. Itu sampai turunan kan, turunan sampai kepada Yesus. Berarti secara tradisi Yahudi, Yesus wajib disunat pada umur 8 hari. Nah, itu yang pertama. Bentar dulu, Nora. Nora ini gimana sih? Iya, aku dengar. Aku dengar. Nah, lalu kemudian nanti bentar nanti habis lu jawab ya. Habis lu jawab. Di dalam Islam ada enggak perintah Muhammad suruh kalian khitan? Suruh apa? Suruh umat muslim khitan. Ada enggak perintah di dalam Al-Qur'annya? Ada. Oh, bentar, Ikutilah habis lu jawab agama dulu. Ibrahim. Bentar, habis lu jawab. Sesungguhnya dia adalah orang yang Bentar. baik. Bentar habis lu jawab dengan Al-Qur'annya ya, dengan Ibrahim ayatnya artinya ya. apa? Aduh, ini Salah orang satunya gimana sih? bersunat. Katanya diskusinya ini habisnya Oh, selesai kau ya. tanya sama saya. Dengar berita. Ya saya katakan selesainya lu jawab. Saya ini habis lu jawab. Kenapa lu harus jawab? Abang Sel jangan nanya, lanjut aja Bang. Abang Selnya jangan nanya, lanjut aja. Enggak, maksudnya gini kan saya bilang selesainya ini kan dia jawab. Gitu. Bukan berarti langsung ceplos-ceplos aja enggak. Itu aja di dulu yang nggak Terus ngomong. kemudian Yesus mengatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, kepada Bapak ya, bukan kepada dia ya. Oh, Lanjut. kepada Bapa kalau tidak melalui. Bentar dulu, makanya yang dikatakan Musa bahwa Tuhan mengatakan bahwa pergi katakan kepada bangsa Israel bahwa aku Kepada adalah Bapaknya ya. Kepada bahwa Bapaknya aku ya, bukan adalah. kepada Yesus ya. Bentar dulu, Aku Anda ini adalah gimana jalan sih? kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa pergi ke. Aduh, ini gimana sih? Tolong Ini gimana nih, host? dulu biar Host, enak kok kayak satu-satu host. Ini ya, cacing Biar yang kepala ngomong segitu. dulu ganti-gantian gitu loh. Udah diam aja lah kau, Chris. Banyak kan cerita kau. Ini hostnya gimana Lanjut, kok lanjut, kayak lanjut, orang lanjut, kayak cacing lanjut, kepanasan aja. Kebanyakan cacing di dalam pantatmu ya? Nggak sadar kau makan B2. Kan penuh cacing. Hah? Makanya jangan kau makan B2. Makanya daripada Kita itu, di dalam Imamat 11 nomor 4. Ini gimana nih, host? Ini kita mau jelaskan, kita mau bicara ini gimana nih, host? B2. Kau makan pula B2. Si Nora ini bicara kita lebih suka. Sekarang kita giliran bicara si Noranya nih ceplos-ceplos aja ini gimana nih, host? Ini nggak adil nih, host. Ini room Bang, kalian. abang jelaskan dulu Tuhan bang, kau aja tidak mendapatkan keadilan. Abang jelaskan Tuhan bang, kau bapak tidak itu siapa? mendapatkan. Aku itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Anak Ini Tuhan ini gimana? Ini Dari tadi kita minta data soal Islam, marah jalan keselamatan kan dari tadi nongol-nongol, makanya kita mau jelaskan. Tanya nggak usah menanyakan, sok mangga atuh sih dijawab aja, jelaskan, nggak usah Jelaskan aja, nggak usah jangan bertanya tanya-tanya. balik itu loh. Tanya orang jawab nanti ini lagi gitu Bang. Oh enggak, maksud saya gini, makanya dengar dulu saya bilang. Selesai saya menjawab, itu dia on kita cam. jawab kan, giliran dia toh. Coba on cam, Pak. Giliran On dia cam, atau si on Nora cam. toh. Ya, Bang Sel, bagus Bang Sel. Pasir. Oke. Orang yang Sinora nunjukkan wajah. Kenapa? Kau nggak berani Iya, nunjukin iya, wajah? coba Bang Sel. Tuhan Dulu, kau aja Bang. nunjukkan Ini wajahnya gimana dan sih? apanya semua. Kan saya dari tadi bilang selesai saya kan si Nora menjawab, tapi selesai Tunjukkanlah baru dia wajahmu. menjawab gitu Wajahmu loh. tunjukkan kayak saya. Bukan berarti Kenapa? dia langsung. Bibirmu Nah, sendiri. bisa ya? Nah, lalu kemudian Nora nanti buka di Yohanes 20 ayat 28. Tunjukkan wajahmu Ya, dulu, bagaimana? weh. Iya, Masa saya ini diskusi gimana sih? sama profil? Enak aja kau. Kenapa Kristen ini kalau diskusi tidak mau open cam ya? Bang, aku nanya dulu bang ya, aku tanya bapak tuh siapa? Roh Kudus tuh Jangan, siapa? Bang. Bang Aku tuh Eli, Bang siapa? Eli, Tuh, ini gimana ini? Ini Itulah dia gimana? keselamatan Ini? kita bang. Jangan Enggak bang, Maksudnya ini gimana? tanya keselamatan. Ini konsep saya Tuhan, belum Bang. menanyakan. Bentar, saya Eli, belum jangan menanyakan dulu soal gitu, Bang apa, Eli. belum menanyakan dewa-dewa Quraisy. Ini saya belum menanyakan Tunjukkan karena dulu saya wajahmu belum kayak saya. masuk. Tunjukkan. Suruh dia Ingat tunjukkan karena wajahnya. sebelum Islam masuk di Arab,
Bang, sebelum Quraisy Islam itu masuk bukan di agama, Arab, Bang. itu orang-orang Quraisy Quraisy itu menyembah kaum. 366 berhala. Paham kau? Orang Quraisy, emang Nah. Quraisy itu Islam. Itu Quraisy itu makanya bukan ada di agama, sini itu bilang kaum. Nabi Ismail, orang Quraisy itu Quraisy itu suku, keturunan Ismail. Suku Tanya itu Quraisy. Hosnya. Apa hubungannya dengan Ini Noranya ini ketinggalan informasi, ketinggalan informasi ya? apa? Hei, Nora dengar sini, dari tadi saya mengikuti diskusi hostnya itu Muhammad itu keturunan orang Quraisy keturunannya Nabi Ismail, makanya saya bilangnya itu. Nah ini Quraisy tahu itu bukan agama. ini Itu Muhammad keturunan orang Quraisy. Aduh. Quraisy itu suku bukan agama. Nah ini suku Quraisynya mempercayai dewa-dewa, makanya pelajarin dulu keturunan Bay. siapa? Ayo, Yesus Kepercayaan orang-orang keturunan siapa? Quraisy. Baru saudara Yesus keturunan siapa? saudara Woi. berkomentar di sini ya, Yesus Nora ini keturunan siapa? gimana? Aku tanya bang, tanggal 25 Desember tuh hari lahir siapa Bang bang? Eli, dulu, Bang Eli suka saya kali lagi melarikan saya lagi Bang Eli bicara. jangan. Bang Saya Eli lagi dia bicara sama Bang Nora. Eli. Udah tolong Gitu. dulu dulu. Karena apa? Bang Eli Nora ini dulu. dari tadi ceplos-ceplos aja, kita mau bicara Loh, gimana? saya tidak Cuica-cuica aja. Saya bertanya, kalau kau bilang katanya Nabi Muhammad keturunan Quraisy dari kaum Quraisy, Yesus dari mana? Bentar, yang bukan bilang Muhammad keturunan Quraisy itu adalah hostnya dan kawan-kawan, bukan saya. Tanya itu dari hostnya. mana? Tanya hostnya yang bilang itu adalah host dan kawan-kawan bahwa Muhammad adalah keturunan Quraisy dan Quraisy keturunan Nabi Ismail. Makanya dari awal saya bilang tunjukkan datanya bahwa orang Quraisy itu keturunan dari Ismail. Tunjukkan datanya. Tapi hostnya enggak Ya pernah lu tunjukkan kalau sampai kalau sekarang. kamu tahu apa kalau Gitu. tahu tunjukkan datangnya jangan Halo bang ngomong Hos, jelaskan aja. dulu bang Hos. Bang Hos, Tunjukkan abang jelaskan aja datanya. dulu bang. Abang mau jelaskan karena Dari tadi yang abang Bang Eli, abang sebentar, Mas sebentar, yang dikatakan sekarang oleh begini, abang Sel, Mas bahwa yang aku Muhammad minta adalah tadi, keturunan yang dari aku kanan minta, daripada Bani di mana? Quraisy. Sebentar, Orang-orang Bang Eli, dan Bang Eli orang-orang di mute dulu, Quraisy. Bang Eli di mute dulu sebentar. Bang Eli di mute dulu. Ya, enggak. Yang aku minta, tunjukkan data sama saya kalau umat Kristen ini dijanjikan Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Kristen, kau mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengatakannya kepada Bani Israel. Karena di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan di dalam Markus Yesus mengatakan, hai Bani Israel dengarkanlah, hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya pakai data. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau kau katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ke siapa? Kepada Bapaknya. Yesus hanyalah perantara. Dia hanyalah seorang nabi. Kau baca di dalam Lukas 7 nomor 16 ketika dia membangkitkan orang anak muda yang mati, dia mengatakan apa orang di situ sekitar mengatakan seorang nabi besar telah muncul di hadapan kita. Bahkan orang Yahudi mengatakan Yesus itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Hanyalah keresteng yang mengatakan anak manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria menurut Lukas 1:31 adalah Tuhan padahal manusia. Kau jelaskan sama saya. Saya tidak bisa tunjukkan di dalam Al-Quran sesungguhnya hanyalah agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Islam artinya apa? Selamat. Paham kau? Silakan Bang Sel silakan. Bang Sel, monitor. Bang Dia cari Sel. data dulu, Pak Ustadz. Gak ada yang bisa melawan Ibu Gembala. Mbak Nora, gas Mbak Nora. Gembala dilawan. Mantan ibu pendeta yang dulu suka menipu-nipu demi perpuluhan. Bang Sel, gasnya aman ya, nggak membludak ya? Saya dari tadi kan nunjukkan data. Dia ada nunjukkan data. Yesus katanya menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu merujuk kepada siapa? Hanya kepada Bani Israel. Itu hanya ucapan Paulus saja itu Bandor. Nah itu. Ayo Sel, kamu harus pintar, lebih pintar daripada Ibu Gembala, biar lebih menyesatkan, biar banyak datang perpuluhan sama kau. Ayolah. Ya oten-oten itu kan cuma dia tahu karang-karang aja. karena gini kak, orang tuh sedikit merujuk kepada Musa. Karena orang Kristen ini nggak punya pendirian kak. Asli Musa ya itu Bani Israel. Padahal orang nggak diakui itu di dalam di dalam Yahudi. Nggak diakui Kristen itu. Dia mengakui punya dia sendiri, Bang. Itu makanya.
Masih di bawahnya Hanya Taurat kadang-kadang apa, Injil. kalau kita orang Islam kalau kalah seperti ini lalu dibilangnya Islam sesat, Islam sesat bilangnya. Ini Sinora ini saya ragukan keislaman daripada Sinora sebenarnya. Saya ragukan. Saya ragukan keislamannya. Bang Sel, ke topik aja Bang Sel, dijawab aja Bang Sel, jangan ke pribadi Bang. Enggak. Ya, kalau kamu diskusi, Oh enggak, saya tidak menyerang pribadi. Saya bilang saya tidak menyerang pribadi. Kenapa Saya kau ragukan katakan kepada keislaman beliau, saya? kepadanya bahwa Bang Sel, bukan Itu udah saya pribadi. jawab aja, nggak usah Keislaman orang lain personality itu lah. sudah pribadi, Bang. Oh tidak, nggak usah saya personality. apakah saya meragukan keislamannya, saya menyerang pribadinya? Ya kenapa kau ragukan keislaman saya? Apakah saya meragukan keislamannya, kekristenannya saya meragukan kepada privasinya seperti itu? Loh kan tidak toh? Saya kan udah dibilang saya ini mantan. Memantapkan atau 20 tahun, cara diskusinya nggak ada titik sama sekali. 20 tahun saya ditipu di dalam kekristenan, ditipu oleh pendeta. 48 tahun bapak saya ditipu-tipu. Mama saya 44 tahun. Adik kakak saya belum lagi ditipu-tipu. Alhamdulillah akhirnya kami memilih apa? Memilih agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif. Bang Sel, Mana Mas saya bilang Makanya kalau tunjukkan sama saya Aduh, satu saya pendeta dari- saja yang sudah memurtadkan Bang Sel. satu Oh, saya kan keluarga. dari tadi bilang kalau mau klaim di atas klaim, silakan tunjukkan datanya kalau klaim di atas klaim. Satu pendeta Itu saja paham, yang ya? sudah memurtadkan satu keluarga. Tidak ada, tapi saya itu gembili yang memualafkan satu keluarga. Nah, itu saya. Ini Nora ini gimana sih? Mana Nabi siapa Ibrahim agama Islam? Mana? Bang Datanya Sel, kalau Ibrahim agama Islam. bukain lu Bang Saya Sel, tidak Abang bilang bilang kan Islam, keselamatan kan. seorang yang hanif, orang yang Ah, ini lurus. gimana Dia sih seorang muter-muter muslim, dulu kalian berserah diri hanya kepada Allah. Di mana dia Nah, menyembah ini Yesus? ini. Mana Abraham menyembah Yesus? Musa menyembah Yesus. Ini dia. Masa sih agama abad ke-7 mau ngajarin Saya. agama Sini, abad Nora. ke-7 mau ngajarin yang pertama dan seterusnya. Aduh ampun Bang deh. Sel, dari mana data Bang bahwasanya semua orang Kristen itu masuk surga Bang? Dia di mana? Masa kan cicit Gimana Yesus Cicit mau ngajarin eyangnya. agama Kristen yang menyembah aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Yesus Datanya mengatakan, mana Bang? Yesus mengatakan, sesungguhnya Bang, dia kalau penghulu memang bea cukai keselamatan, dan Bang, tunjukkan aku pesundal bahwa si akan Yesus itu mendahului kamu. adalah- Bang Eli, sebentar Bang Eli. Sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Nah, wanita pesundal diduluankan. Kalau kayak begitu, suruhlah pesundal. Pandora, Konteksnya perkataan Bang Yesus itu kayak gimana? dulu ya, Itu nama seperti apa budaya. konteksnya? Oke. Nah, ini. Udah tunjukkan Saya sama saya. bilang, Udah. kalau Oh, saudara sebentar nggak aja. paham. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen? Saya nunggu itu aja. Ini gimana sih dari tadi kita minta data kok nggak ada? Cepat tunjukkan sama saya. Mana? Ayat 48. Berarti Bang Cel nggak punya Orang-orang data. kafir, orang-orang musyrik, orang-orang syirik akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal, tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah sebesar apapun dosa-dosanya, Allah Allah akan siapa? Siapa Ah, Allah? boleh. Siapa Allah? Tenang, Ingat, tunjukkan sama saya. Muhammad itu tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang Ini pertanyaan gimana saya. Sekarang Aduh. pertanyaan saya, Tuhan kamu siapa? Saya dari tadi bilang Tuhan kamu siapa? Muhammad tidak menyembah Tuhan Allah. kamu siapa? Allah Tuhan Abraham, kamu siapa Allah Ishak dulu? dan Allah Yakub. Sel, Anda Sel, ini Tuhan gimana kamu sih, siapa? Nora? Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Yang dia sembah itu adalah Allah orang-orang Quraisy. Saya tanya Tuhan kamu siapa? Yang 366 dewa yang diberi nama oleh siapa? Pamannya Tuhan Muhammad. kamu itu. siapa? Bang Sel, Tuhan kamu siapa? Paham kau? Tuhan kamu siapa? Walwem dia. Tuhan kamu siapa? Gak berani jawab. Bang Sel Berani jawab. Ini Bang Sel. Coba. Tuhan kamu siapa dulu, Sel? Nah, jadi kalau saudara mau mengatakan bahwa Allah Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. sama dengan kau. Jarma dipercaya oleh Muhammad, nggak ada Tuhan karena kamu Allah siapa? Allah Dari Abraham tadi Ishak kau dan nggak Yakub jawab. itu. Tuhan kami adalah Makanya Allah Nabi Tuhannya Musa, Abraham, Nabi Musa ketika Tuhannya Ishak, bertemu dan dengan Tuhannya Allah dan Yakub. berbicara Siapa dengan namanya? Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Nabi Musa berbicara Tuhan dengan kami Allah adalah bahwa siapa? Allah Dia dulu, mengatakan Sel, kepada Sel, Nabi Sel, Musa Sel, bahwa Sel, pergi dan katakanlah Sel, kepada Sel, mereka diam dulu, Sel, diam. bahwa Sel, Sel. aku Ini ada dulu, Sel, diam. Ya, siapa Bang RM? bahwa Siapa aku namanya? adalah aku. Udah. Tuhan kami adalah Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Namanya? Yakub. Namanya? Allah Ibrahim, Allah Allah itu Ishak, dari dan bahasa apa? Waduh.
nih si ibu ini. Nggak ngerti-ngerti. Buka KBBI. Nama Allah itu dari bahasa apa? Ya, kalian buka aja deh Al-Maidah 46, Al-Maidah 46. Coba di situ. Buka Al-Maidah. Kamu Buka itu. Jawabannya ada di situ. Ishak, Yakub menyembah nama Tuhannya adalah Allah. Nah, buka. Buka di Al-Maidah 46. Coba Itu jawabannya. kau buka dulu kok ke Al-Maidah. Kau buka dulu. Ya, gimana sih? Kita mesti imbang Enggak, dong. sekarang begini, kalau di dalam Al-Quran, di dalam Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Nah, tunjukkan sama saya kalau Lalu kemudian Allah menunjukkan diri kepada Muhammad enggak? Allah menunjukkan diri kepada Muhammad enggak? Pakai data RM, kau pakai data. Sel, beda, Sel. Allah menunjukkan diri kepada Muhammad enggak? Udah, saya Ketika tidak tanya perwahyuan. Allah menunjukkan diri. Mana datanya? Mana datanya? Allah menunjukkan diri kepada Muhammad. Banyak data di Alkitab banyak. Ya, Allahnya mana datanya? Ibrahim. Allah menunjukkan diri kepada Muhammad. Mana datanya kalau menggunakan nama Allah? Tunjukkan. Mana Allah datanya? Ibrahim, Allah Ishak dan Allah Ya, Yakub. mana datanya kalau Abraham, Ishak, Yakub Ya menyembah nama ampun, Allah? berarti Itu kamu mana itu kamu datanya? nggak ngerti. Kamu Mana nggak di pernah dalam- baca di dalam Alkitab. Bible, mana datanya? Kamu nggak ada Kamu isi. nggak ngerti. Mana datanya? RM, kok kalau modal congor kayak gitu aku bisa mengatakan bahwa Yesus memang terkutuk. Masa ada Tuhan dikutuk? Nah, mana datanya? Lari lagi. Enggak, Kan saya pertanyaan minta. kamu kan Saya siapa minta, nama Tuhan? saya minta data Allahnya. di Saya mana udah jawab. Saya udah jawab. Tuhan. Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, Itulah mana Tuhan kami. datanya kalau di situ originalnya menggunakan kata nama Allah? Di mana? Ya ampun, buka Alkitab biar tahu Kalau kamu saya minta katanya original mantan teks, mantan original dari teks. Kristen. Kamu itu bani Masa nggak terjemahan tahu bahasa bahasa Indonesia. ini? Mana datanya? Masa kamu nggak tahu sih dari orang Mana Kristen datanya? dulu? Mana datanya memakai kata Gila, Allah? banyak Biasa. sekali Allah Ibrahim, Al-Quran Allah Quran menyuruh Ishak, Allah mereka Yakub. kita harus beriman kepada kitab-kitab Saya minta mana sebelumnya. datanya Jadi memakai kata maklum Allah. maklum. Bani asu kata Yesus. Mana Pada datanya saya menggunakan meragukan kata keislaman Allah? dan kekristenan Sinora ini. Bani asu kata Yesus. Gitu. Katanya dulu orang Kristen, masa nggak tahu Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub? Mana datanya menggunakan original bahwa bahasa Ibraninya Allah? Mana? Tunjukkan Aduh, sama ampun. saya. Karena Kalian apa? itu Karena nanti bani muncul. terjemahan suka kali ditipu-tipu oleh Nora, pendeta. Nora diam dulu, Mana Nora datanya? diam dulu. Diam Mana dulu. datanya? Dari tadi lu cerewet banget sih, Mana Nora. datanya? Saya minta data. Di sini tidak modal congor karena asu saja suka menggonggong. Mana datanya? Kalian itu Udah jangan bilang keturunan kalian. abad Mana datanya ke-7 bahwa mengajarin Abraham, yang Ishak, kitab-kitab Yakub, sebelumnya. nama Tuhannya di dalam Bible itu adalah Allah. Mana? Aduh, ampun. Mana Orang datanya? Kristen. Katanya Mana bekas orang datanya? Kristen. Aduh, Mana ampun, datanya? banyak sekali Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub, Ya sayang. mana datanya Bang, kalau kenapa menggunakan Islam originalnya datangnya kata terakhir, Allah? Bang? Kata Allah, saya minta kata Allah. Mana datanya? Tidak pernah baca Alkitab nih, ketahuan. Bukan nggak pernah baca Alkitab. Saya minta mengembalikan ke original. Bukankah LAI menerjemahkan memakai kamus besar bahasa Indonesia dari original teksnya yang menggunakan bahasa Ibrani? Jauh Saya sebelum minta. Muslim, Saya sebelum minta mana datanya? jauh sebelum Saya Nabi minta Muhammad mana ada, datanya? nama Allah Mana itu datanya? sudah tercatat. Dah, Os, kalau dia nggak bisa tunjukkan data, saya tidak mau di sini berdiskusi sama orang yang hanya modal Ini congor. katanya orang Saya Kristen, minta datanya. katanya orang Kristen, Kalau di dalam mantan Torah orang ayat Kristen. 14 sudah dikatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Udah baca deh, itu Jelas. Al-Maidah 46. La ilaha Al-Maidah illallah, 46. jelas. Nah sekarang Baca di mana di datanya? Al-Maidah 46. Orang Yahudi menyebut nama Tuhannya adalah Allah. Saya minta. Kalau nggak bisa turunkan aja. Jawabannya ada di Al-Maidah 46, baca tuh. Nggak ada orang aku. Kau kenapa kau lari Bang ke RM. Al-Quran? Al-Quran jelas nama Allah. Kau tunjukkan datanya. Ini Kalau Cicit abang mau ngajarin tahu gayanya. Dan datanya sama saya di dalam Bible, kitabnya. tolong bukakan kitabnya datanya, Musa, bukakan kitabnya datanya, Daud, biar Mazmur, nggak ribut di sini. menggunakan kata Allah. tahu ya seperti apa datanya, Bu. Mana kata Allah di dalam bahasa Ibrani? Mana? Tunjukkan. Jangan modal congor dong. Saya nggak mau di sini diskusi sama orang yang modal congor. Kalau di Al-Quran nama Allah banyak, tapi apakah di dalam Bible ada nama Allah? Itu dari bahasa apa? Buka KBBI dong. Kalian ini bagaimana sih? Sudahlah LAI sudah mencuri istilah kata-kata bahasa dari bahasa Arab. KBBI menerjemahkan kata Allah pula. Ini gila ini. Ayo, di mana? Tunjukkan sama saya. Kristen satu saja tunjukkan sama saya pakai data. Bahasa Ibrani menggunakan kata Allah. Nama sesembahan orang Yahudi. Kristen itu takut sama Alkitabnya sendiri. Ayo cepat. Karena kitabnya kan nggak bisa ngomong. Sebetulnya kitab itu sama, Bu. Kalau toh
memang ada kitab yang benar. Tadi abang Ya, nanya kitabnya. Al-Maidah 46 bang ya? Iya, jawabannya. Nggak usah Bang Eli, nggak usah Bang Eli. Bang Eli ini nanti jadi apa kita? Maksud saya begini, kata Allah di dalam Bible itu diterjemahkan dari bahasa apa? Elohim. Nah, kalau Elohim saya terima. Tapi jangan kata Allah. Allah itu beda, itu nama. Proper, bukan Iya generik. Bu, tapi yang lebih akurat itu kitab sampean yang ngomong, bukan sampean. Bu, kalau sampean itu kita punya kitabnya juga nggak bisa ngomong, kitab sampean nggak bisa ngomong. Kalau memang kitab sampean itu yang paling benar, harusnya kitab sampean yang ngomong. Kita dengerin kitab sampean ngomong, kita tunjukkan Pak ke Joni, lapangan, kalau kita kabar geser masuk jangan kitab-kitab merocos yang saja lain, kau lalu Pak kitab sampean Joni. berkata. Tadi dia mengatakan Tuhannya Nabi Ismail dengan Tuhannya si Yakub, Ishak itu berbeda. Bagaimana mungkin berbeda? Mereka satu bapa. Bani Israel sunat. Nabi Oh, ya, Ismail sampai berarti dia keturunan nggak kepada baginda pengalaman, Rasul. Diam dulu. Diam. Nabi Ismail bersunat sampai keturunannya kepada baginda Rasulullah bersunat semua. Adakah umat muslim yang laki-lakinya tidak bersunat? Bersunat semua. Nah, pertanyaan saya, kenapa Kristen tidak mengikuti Yesus? Katanya kami adalah pengikut Yesus. Kenapa pengikut Yesus nggak sunat? Nah, yang kedua, Ya, apakah cuman, Yesus melanggar? menurut saya, Bu, ya, jangan yang menurut benar kau, itu saya tidak mau menurut kau. Kalau kitabnya menurut yang kau bisa ngomong. bahaya, bisa sesat. Diam dulu. Yesus tidak makan B2. Dia mengikuti perintah-perintah hukum Taurat. Nah, sekarang Imamat 11 nomor 4 diperuntukkan untuk Bani Israel. Bani Israel tidak mau makan B2. Kenapa kalian makan? Baca tuh di Matius 22 ayat 23, itu jawabannya, Ibu. Apa? Coba jawab. Coba. Matius 22. Coba baca. Akulah Allah yang Allahnya Ibrahim, yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Itu. Saya minta nama Allah itu diambil dari bahasa apa? Ya ampun, nih Ibu ini nggak ngerti. Jauh sebelum Muslim ada, Allah itu sudah tertulis di Saya minta, sejarah-sejarah. oke. Kalau begitu tunjukkan sama saya. Kalau Sekarang saya mau Kristen- tanya, duluan Diam dulu, siapa Joni. Injil sama Joni, diam dulu. sama Al-Quran? Kalau Kristen Duluan. dulu kitab Al-Muqaddas itu menggunakan Saya kata sudah Allah. Tunjukkan sama saya. kasih Matius 22 ayat 23. Aduh. Oh, di mana Ibu di ini. situ? Di mana di situ tertulis bahwa itu Akulah adalah Allah. akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tunjukkan Aduh. originalnya. Matius 22 ayat 23. Originalnya Alamak. kata Allah itu dari mana? Ya, ilah mau balik lagi ke yang lain nih. Loh, saya minta original kok kamu Saya udah terima. jawab. Buka Matius 22 ayat 23. Itu jawabannya. Udah saya buka. Sekarang mana tunjukkan Apa? bahasa Coba baca. originalnya? Coba, Itu kalau kamu adalah udah buka, kata coba Allah. baca. Tunjukkan Buka, sama coba. saya di mana? Coba dibacain. Kamu gak aku minta Katanya kamu udah buka. originalnya. Di mana? Itu originalnya, Bu. Yang mana originalnya apa ditulis? Matius 22 ayat 23. Oke, Ampun. saya buka ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, buka tuh. Matius, Dia lu ngerti. Matius. 22 ayat 23. Oke, kita tengok Baca originalnya kenceng-kenceng. ya. Baca. Saya mau tengok original, bibir kau baca. Kau yang baca lah. Kalian disuruh belajar Injil tapi nggak tahu Injil, gimana sih? Lo tau lah. Ampun deh ini Ibu ini. Kok kenapa kau pakai Injil? Emangnya mana Injil Yesus? Di Quran pun kalau kalian disuruh mengimani Injil, Taurat dan Zabur. Aduh. Mengimani, Nggak betul. ada. Tapi kitabnya nggak ada. Besarkan saya host. Host besarkan. Ayo, ayo Besarkan baca. saya. Udah, oke. Bentar. Pada hari itu Yesus berkata Saduki yang berbau tidak ada kebangkitan. Mananya? Matius 22 ayat 23. Ilah. Jadi yang kau baca, yang mata kau kemana ini? Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Mananya? Terus lanjut. Terusin. Mereka bertanya kepadanya. Nah, terus. Mana ada? Ini kan yang 23. Terus aja baca. Mana? Apa yang mau dibaca? Apa sih ini? Matius 22 ayat 23. Aduh, ampun. Mata kau kemana nih? Kamu buka di mana? Aduh. Aku bukan di Ini kitab sabda kok. Kitab apa yang kamu pakai? Buka yang sekarang. Jangan disembunyikan dong kebenarannya.
Bibir kau. Kau tengok ya. Akulah Allah yang disembah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Itu bunyinya. Ibu ini. Ini Katanya pada bekas hari orang datangnya Kristen. kepada Yesus. Ini kan 23. Nah, beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan, mereka bertanya kepadanya, 23 apa 24? Apa kau jadi? Mananya? Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang yang datang tidak ada meninggalkan anaknya, saudaranya, mananya? Matius 22 ayat 32. Ampun deh. Kau bilang tadi 23. Ayat 32. Buka dulu Matius 22 ayat 32. Jadi abang bilang 23. Matius 22 ayat 32. Kau yang bilang tadi 23, borjong. Aduh, kebalik 32 bukan 23, 32. Siapa yang baca? Siapa yang ngomong tadi 23? Kebalik 23 32. Matius 22 ayat 32. Coba lu baca ya. Mana? Tunggu dulu. Kau diam dulu. Oke, siap bos. Nora katanya dulu orang Kristen, masa nggak tahu isinya Matius. Bukan masa nggak tahu, kok aja salah menyebutkan data kok. Oke. Kebalik 32 bukan 23. Baca tuh. Oke, katanya apa? Akulah Allah Abraham. Ya kan? Kita tengok Baca. Allah ini menuju kepada siapa? Baca dulu, baca dulu, jangan dulu. Ya baca dulu, baca yang tadi. Ya. Teos itu menuju kepada siapa? Mau sharing sama Kepada orang seperti ini. Dewa. Baca Dewa kitabnya. Dewi. Di mana? Saya sudah baca. Di sini aku adalah aku Allah Abraham. Nah, kita balikan original. Original bahasa Yunaninya Terus, apa? Allah Ternyata bukan Ibrahim, Allah, tetapi Ishak dan Yakub. Dewa-dewa. Teos. Teos itu apa artinya? Katanya itu artinya dewa, dewi. Diambil dari bahasa preman namanya. Bahasa apa? Bahasa preman Tunjukkanlah. namanya. Tunjukkanlah originalnya. Baca Alkitab yang udah ada. Tipu, originalnya Jangan tunjukkan. ditipu-tipu kayak ke Alkitab yang Originalnya lain. tunjukkan, originalnya tunjukkan. Originalnya tunjukkan. Yunaninya maksudnya. Ada. Originalnya tunjukkan sama Bahasa saya. Indonesia originalnya. yang kita pakai itu Teos itu bahasa Originalnya. Indonesia yang kita pakai, bukan bahasa luar. Lah sekarang Baca tuh. LAI menerjemahkannya dari bahasa apa? Bahasa Indonesia yang kita dengar. Kamu tuh orang Indonesia atau orang Ibrani kamu atau orang Sekarang begini. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan. Sekarang saya mau tanya, kamu tinggal di Indonesia atau tinggal di Arab? Kata Yesus. Jadi Tinggal di Arab atau di Indonesia? Jadi Bapa yang di sorga berfirman kepada Yesus menggunakan bahasa Arab. Yesus pakai Bukan bahasa bahasa Yunani. Sejak kapan? Itu terjemahan, Sejak kapan Yesus itu Bu. orang Yunani? Terjemahan itu, Bu. Itu Dah, terjemahannya host. saja. Jadi begini host, mute aja dulu. Mute kau. Jadi begini abang host, ya. Kita cari narasumber itu yang betul-betul paham tentang Bible. Kenapa? Biar jangan mereka tuh membodoh-bodohi Wah, kita. sinyalnya nih kurang bagus nih. Gitu. Gas ya. terus Bu Nora, gas terus. Saya mau izin pamit ya. RM sekali lagi kalau namanya Bible kau, kitab kau, jangan suka curi-curi ya. Malu. Curi kosakata bahasa Arab, mukjizat, rasul, nabi, Allah lagi. Terjemahan. Bagaimana orang mengerti kalau Dia ada menggunakan terjemahan? kata teos, apostolos, Kalian itu nggak ngerti. Kalau di Cina ya bahasa Cina, kalau di Indonesia Indonesia. Udah. Jadi begini Bang RM ya. Daripada kalian bahasa Arab aja yang dihafal tapi pengertiannya nggak ada. Sebentar. Kalian nggak tahu artinya. Diam dulu. Arab tapi diam dulu. Kalau saya pergi ke Kutub Utara, ketika saya di situ sholat, imamnya membacakan Al-Fatihah sama. Al-Fatihah bunyinya seperti itu. Tapi kau apa bisa bawa Bible kau berbahasa Indonesia pergi ke Afrika, pergi ke Inggris? Gak bisa. Sekarang Mana kapan mungkin kau- pendeta kapan kau ke Inggris Afrika? bisa membaca kitab bahasa Indonesia? Kapan Yang kamu ke dibaca Afrika? itu pasti KJV. Itu bedanya.
Tapi Kamu ke kalau Afrika saya kapan? ke Kutub Utara, diam dulu lah, saya selesaikan dulu, saya mau turun. Kalau di Kutub Utara ketika sholat, Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sama. Tapi kalau kau pergi ke Inggris sana, ke Amerika, kau bawa Bible kau, nggak akan laku, bro. Begitu Bahasa ya? Inggris yang dipakai. Aduh, ampun. Hei, Bahasa Ilmu ibunya. gak punya ilmu, gak punya Dengar. data. Dengar RM, Itu KJV aja. sebentar, Kalian sebentar Bang bahasa Onu, Arab Bang tapi Onu, artinya sebentar. kalian nggak tahu. Sebentar. Kebanyakan Kata KJV, itu gak punya diam dulu. ilmu. Diam. RM, KJV tidak pernah menggunakan kata Allah. Bapa dia menggunakan kata Father. Kalau Allah di situ Bukan digunakan Allah, kata Allah bahasa Indonesianya Allah, bukan Allah. Nah, Aduh, sekarang ampun. KJV, sekarang kalau KJV menyebut Allah itu apa? Ini kita di Indonesia bacalah berbahasa Sekarang Indonesia kalau yang kau baik. pergi ke Inggris sana, KJV, kitabnya KJV. Kita bicara di Indonesia, kayak kamu udah pernah ke Inggris Berarti itu aja. makanya saya bilang. Makanya saya Kayak bilang. kamu sudah pernah ke Itu ya, Inggris, saya ke sedikit Singapura lagi, aja belum pernah, apalagi ke Inggris. Kan dulu si Gimana sih? Bani Asu ini, Bani Asu dimute-kan. Oke, diam dulu kau, ya. Kalau kami umat Muslim pergi ke seluruh penjuru dunia saja ketika sholat itu sama, rukunnya sama, bacaannya sama, iftitahnya sama, semua sama. Nah, kalau mereka sama. sebentar Bang Isur, saya sedikit. Kalau mereka bawa Bible berbahasa Indonesia, tidak akan bisa diterima. Kalau mereka Jangan tidak akan di-mute bisa dong, diterima. jangan Karena apa? di-mute. Jangan di-mute. Pesan saya ke kamu, Nora ya, kamu akan Ya, nyusul seperti Yahya Waloni. Intinya Benar. seperti itulah. Udahlah. Kamu akan nyusul sama Yahya Waloni. Kamu akan nyusul. Ada apa-apa lah, lebih Kamu bagus akan nyusul lah. Paulus, kamu akan nyusul Dunia Paulus. bagi umat Muslim itu adalah Tinggal suatu menghitung waktu. Kamu RM akan nyusul. juga akan nyusul Paulus. Tuhan kau aja Lihat aja mengkong nanti. aja nggak bisa kau selamatkan. Izin Lihat host aja ya nanti. semua. Saya juga akan Izin, terima mati. kasih host, saya dikasih waktu untuk berdiskusi Sama kayak Agustan loh. Agustan Yahya Waloni udah sama kalian. RM juga akan nyusul Paulus. Ya, saya izin saya follow ya host ya. Khairan kasiro. Oke, yuk. Sehat Semoga selalu cepat ya. sampai Ya, 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 menyusul Yahya Waloni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyusul Yahya Waloni loh. Kalau ada yang jual mati kayak Ustadz Yahya Waloni itu saya beli. Tapi kalau ada yang mati yang terkutuk seperti binatang dibunuh orang itu udah mau saya. Nah, gini host begini host. Kita harus seimbang. Jangan kau bilang kalau Ustadz Yahya Waloni semua umat Muslim itu mengidamkan. Karena apa? Kenapa mereka menimbulkan amarah kepada orang lain? Karena mereka terlalu banyak menghujat. Janganlah, kita sama tinggal di Indonesia. Jangan menjelek-jelekan agama lain. Itu bukan menghujat, itu fakta. Kalau dibandingkan matinya Ustadz Yahya Waloni itu adalah yang diidam-idamkan oleh seluruh umat Muslim di muka bumi ini. Kalian udah dibodohi. Bagaimana dengan yang mati seperti binatang, ditombak, dibunuh? Mana yang lebih apa namanya itu? Yang lebih baik matinya? Karena dia datang untuk menyerahkan Mana nyawanya. dalilnya kalau dia datang untuk menyerahkan nyawanya? Aduh, ampun deh. Coba tunjukkan dalilnya coba. Kalian itu disuruh mengimani Injil, tapi kalian nggak tahu Injilnya apa isinya. Dengar dulu, kita umat Kalau Muslim. kalian tahu Injil sama Taurat, bilang umat Islam mengimani Injil? Dengar dulu, dengar. Injil itu yang sesuai dengan Plus kok Al-Quran, dibilang Bang. Injil. coba. Injil yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran kita tolak gitu Bang RM. Jadi kita ini mengimani Taurat, Injil, Zabur itu yang sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di original kitabnya, baik itu Injil, Zabur, Taurat, itu tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga gitu. Mengharamkan B2, ya, mengharamkan membun, ya, diperintahkan Host, untuk, boleh nggak host? ya gimana tuh Bang? Tolong dong, Gimana, Al-Maidah Bang? 46 kalian baca. Jawabannya ada di Al-Maidah 46. Coba. Al-Maidah 46, apa itu? Maksudnya tentang apa Bang? Tentang keselamatan. Keselamatan untuk? Selamat. Keselamatan lah. Keselamatan untuk Kalian siapa, mau Bang? selamat Keselamatan atau untuk tidak? siapa?
seluruh umat manusia. Al-Maidah 46. Al-Maidah 46. Sebentar Bang ya, saya cari dulu Bang. Assalamualaikum. Heran aku sama Kristen, masa biblos di dan turun ke dunia menjadi manusia, sementara ya Tuhan itu kan seharusnya pencipta. Tak akan mungkin pencipta itu dilahirkan ciptaan. Nggak masuk akal kan? Yang kedua, Tuhan itu harusnya kan maha kuasa. Dia tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Nah, ketika di iman Kristen, Tuhan dilahirkan, dia butuh nenen, nggak masuk akal. Karena kalau dia tidak disusui ibunya, meninggoy, dia meninggoy. Dan Tuhan tidak butuh siapapun untuk menyatakan kehendaknya, kan gitu. Ternyata Tuhan membutuhkan, maaf ya Dinda ya, maaf ini Namboro ya, Tuhan membutuhkan keperawanan dari Maria untuk melahirkan dia ke bumi ini. Kan gak masuk akal. Ya, jadi kita gantian ngejawab ya. Iya, yang ketiga lebih tidak masuk akalnya lagi. Tuhan itu maha melindungi. Dia yang menentukan hidup dan matinya manusia, ciptaannya. Bukan sebaliknya. Sementara dalam iman Kristen, manusialah yang menentukan hidup dan matinya Tuhan. Dengan dia berakhir tragis ketika ditangkap tentara Romawi, dipukuli, diludahi, diikat, meninggal dunia ketika minum anggur asam campur bunga karang. Bahkan mirisnya lagi, Tuhan di dalam iman Kristen itu dalam Matius 26 nomor 36 sampai 38 takut kali dia meninggal, Dinda. Berdoa aja dia minta pengawalan, dia berdoa minta pengawalan. Kalau saya menanggapi Dinda Faruk. Tunggu dulu Namboro. Silakan Eda. Ini masih di Kristen, belum di Islamnya. Oke. Harus dua hal kan gitu antara Islam dan Kristen. Jangan terlalu panjang-panjang lah. Kasihlah kamu untuk ngobrol yang singkat dan kepada aja lah Eda. Biar jelas, karena apa? Yesus aja sebegitu jelas dia ngomong, dia adalah utusan, kalian bilang dia Tuhan. Coba. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37. Nah, apalagi kalau kita membaca dalam Matius 26 nomor 36 sampai 38. Begitu kasihannya Yesus itu. Dia ketakutan sampai 3 kali dia berdoa. Minta pengawalan dia ketika berdoa. Dia berkata lagi kepada murid-muridnya bahwasanya dia ketakutan. Dia gentar. Rasanya aku ingin meninggal dunia, kata dia. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya. Nah, Tuhan masa berdoa sama Tuhan? Coba lah. Tuhan berdoa sama Tuhan. Dalam Matius 26 nomor 39, apa yang dikatakannya? Ya Bapakku, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukanlah kehendakku. Nggak masuk akal Tuhan berdoa dengan Tuhan, Dinda. Nah, ini sekarang di Islam, Allah itu memperkenalkan dirinya laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan makhluk. Halo Dinda Faruk, sebelum masuk ke hormatilah tamu Faruk, janganlah begitu. Udah silakan Namburu, tanggapi Namburu, silakan. Jadi gini Eda, jadi itu kan pemahamanmu tentang Kristen, makanya kamu jadi nggak mempercayai dan nggak menjadi pengikut Kristus karena kepercayaanmu dan kepengetahuanmu hanya sebatas itu, ya kan? Kamu tadi udah menjelaskan panjang lebar itu kayak ngedongeng gitu. Ya memang karena pemahaman sebegitu. Kalau saya lagi Eda, nggak boleh gitulah. Tadi saya waktu Eda mau cerita apa segala macam, janganlah kau gitu Eda. Kita satu-satu ngomong. Tadi kau waktu ngomong cerita panjang lebar, saya nggak potong kan Eda ya. Dengar dulu Eda. Ini kan saya menanggapi kamu tadi ngejelasin enggak. Karena pemahaman si Faruk begitu pendek tentang Kristen, tentang Yesus dan ajarannya, ya nggak heran kamu itu pindah atau berpaling dari Yesus. Tapi kamu nggak menghargai dan nggak mengetahui begitu ajaibnya suatu perbuatan Yesus itu.
ada nggak di Tuhanmu sekarang itu yang ada keajaibannya menghidupkan orang mati, dan dia bangkit dari orang mati. Nah, Tuhanmu sekarang itu bangkit nggak dari kematian? Kalau saya malah senang kamu itu menghujat. Nah, memang Yesus itu udah pernah bilang kamu adalah contoh orang yang selalu menghujat dia, dan saya sih ya nggak masalah kamu menghujat dia. Jadi saya hanya mengatakan nih Eda Paruk ya, kalau tentang penjelasanmu tentang Kristen tadi, oh iya, memang nggak heran kamu itu berpaling dari Yesus itu karena pemahamanmu seperti itu. Udah, silakan lanjut ke pemahamanmu tentang Islam. Gak apa, silakan. Jadi narasi yang disampaikan oleh Namboru Alin ini tadi, Eda nggak usah bahas lagi tentang itu sekarang. Eda bahas aja tentang Islam, nggak usah dibahas. Sekarang bahas aja tentang Islam lah. Tunggu dulu, Namboru. Ini aku mau menanggapi ya. Jadi Namboru Alin Nainggolan ini tadi mengatakan bahwasanya saya tidak memiliki pemahaman tentang Kristen. Sementara ketika kita kasih berbicara, satu ayat di Bible pun tak terlafazkan dari lisannya. Itulah alasannya dia masih Kristen, karena dia nggak tahu isi Bible-nya. Di dalam KPR 2 nomor 32, segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Allah Bapa, bukan dari Yesus. Karena Yesus sendiri dalam Yohanes 5 nomor 30 mengatakan dia tidak bisa berbuat apapun tanpa Bapa yang telah mengutus dia. Makanya si Alin ini masih Kristen. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus termasuk mukjizatnya itu bersumber dari Allah. Allah itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Tuhan. Matius 11 nomor 25. Tuhan mau di mana datanya? Tuhan mau menghidupkan dan Tuhan mau mematikan. Yesus modal menghidupkan satu orang saja sudah dijadikan Tuhan, meskipun setelah itu Yesus yang meninggal dunia. Itu namanya Namboru. Patang Sobila menghidupkan orang meninggal, sementara setelah itu dia meninggal dunia. Mulia lagi kematiannya Lazarus daripada Yesus. Lazarus meninggal dunia sakit, Yesus dibalbali. Kayu salib, bahkan dia teriak jika memang dia bertuhan, masa dia nggak tahu Tuhannya dekat sama dia? Sesaat sebelum meninggal dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Bahkan andaikan pun dia dikatakan nabi, tak pantas jadi katakan nabi. Karena apa? Tidak ada satu catatan pun di antara seluruh para nabi yang cengeng ketika mau meninggal dunia. Cuman Yesus yang cengeng. Mau meninggal dunia saja dia Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Ditinggalkan dia sama Tuhannya. Dinda, ini datanya Dinda ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah mengklaim dirinya, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Itu cuma Yesus. Yesus cuma menghidupin satu orang saja, itu pun setelah itu orang yang dihidupkannya meninggal kembali. Tidak ada satupun manfaat cair dong dan SMA. Ada satupun manfaat dari mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus pada masa itu, pada masa sekarang, dan pada akhir zaman nanti. Apa manfaatnya bagi kita air menjadi anggur? Apa manfaatnya? Juga orang itu menikmati anggur itu setelah itu dia mabuk. Manfaatnya bagi kita ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Kau juga yang sakit kusta itu setelah itu meninggal dunia? Apa manfaatnya bagi kita ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian? Kau juga setelah itu Yesus meninggal dunia? Bahkan cerita penyaliban dia di kayu salib saja nggak ada manfaatnya bagi peradaban, nggak ada. Yang
kembali lagi dan tidak masuk akal lagi nih cerita tentang Yesus. Jika memang dia Tuhan, berarti ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Siapa itu? Pemerintahan Romawi. Kenapa pemerintahan Romawi? Karena ternyata pemerintahan Romawi pernah menjajah Tuhan. Karena pada saat Yesus dilahirkan sampai dia disalibkan, tanah Galilea yang menjadi tempat dia tinggal sampai dengan dia meninggal dunia itu dijajah sama tentara Romawi. Luar biasa tentara Romawi. Satu-satunya penjajah paling hebat di atas bumi ini adalah penjajah Romawi. Karena apa? Karena dia pernah menjajah Tuhan. Dan yang dijajah adalah Tuhannya si Alin. Bukan dijajah Tuhannya si Alin. Diberikan meninggal dunia bagi Tuhannya si Alin. Belum selesai, sedikit lagi Dinda, sedikit lagi. Bahkan saking mengerikannya kondisi Yesus yaitu Tuhannya si Alin pada masa itu, dia sembunyi teman-teman. Sembunyi dari Taman Getsemani supaya jangan ditangkap. Rupanya ketangkap juga teman-teman. Lebih hebat lagi Adam, cair bro. Adam lebih hebat daripada Tuhanmu berdasarkan kitab Kejadian 3. Ketika Adam dan Hawa sembunyi setelah dia memakan buah larangan, Tuhanmu nggak tahu di mana Adam. Sampai dia berkata, Adam, di manakah kau Adam? Kalau urusan ngumpet sembunyi, lebih hebat Adam daripada Tuhanmu, Dinda. Sembunyi, Tuhanmu nggak ketemu sama dia. Udah Faruk, kelamaan kau Faruk, panjang kali kau. Sedikit lagi. Tuhan kau sembunyi dari tentara Romawi, ketangkap sama tentara Romawi. Cobalah. Makanya aku nggak mau Kristen lagi. Udah Faruk. Ya, dilap dulu air matanya, Dinda, dilap air matanya. Nah, saya itu saking ketawa. Begini, si Faruk nggak mau ngasih orang ngomong di tamu di komalnya. Gini Faruk ya, kan saya udah bilang. Kalau saya sih nggak masalah kamu ngejek, ngecaci Yesus itu seperti apa. Itu kan memang pengetahuanmu seperti itu. Dan nanti itu kan yang menghakimi itu bukan manusia, tapi Yesus. Yang jelas kamu itu udah mencaci itulah itu framing namanya. Framing siapa yang mencaci? Kamu tadi dengar dulu Faruk. Dengar dulu Faruk. Jangan kau potong-potong. Kalau kau tadi teman-teman, cobalah. Aku ngomong tadi nggak dipotong-potong Faruk. Gimana sih si Faruk ini? Faruk dengar dulu lah Faruk. Kau tadi bilang mau apa hidupin orang satu kali nggak apa-apa. Kalau kamu mau cuma mengakui sekali membangkitkan orang nggak apa-apa. Yang jelas Yesus Kristus itu bangkit, nggak mati, nggak di kuburan. Sekarang di mana? Di surga. Ah ya kan? Kamu mau sebut seperti apapun cara kamu menghinanya, ya terserah kamu. Ya memang karena itulah pengetahuanmu, semampu itulah pengetahuanmu dan keimananmu kepada Yesus, makanya kamu berpindah dari Dia. Yang kedua, kan saya udah bilang kita ngebahas tadi sekarang itu tentang Kristen. Kamu berbicara tentang Adam dan Hawa. Itu literasimu Adam dan Hawa itu di Quranmu sekarang itu ada nggak Adam dan Hawa? Coba dulu ceritain itu. Adam dan Hawa itu orang mana? Agamanya apa? Apakah kamu juga mengakui bahwa agamanya itu juga? Coba dulu jelaskan. Sekarang kita tinggalkan dulu tentang Kristen. Kamu tadi udah menjelaskan secara gamblang kayak dongeng ya. Udah tentang Kristen udah. Sekarang dari persimu dulu sekarang. Agama yang kamu merasa benar sekarang itu ceritakan dulu kepada saya. Siapa tahu saya bisa tertarik kalau memang penjelasanmu bagus gitu loh. Sama tadi ya, ceritakan tentang Adam dan Hawa itu. Rujukannya apa? Silakan Dinda Faruk. Oke, dengar Namboro ya. Teman-teman juga kembali menyaksikan. Ternyata Namboro Alim ini memang kosong. Dia nggak punya pengetahuan apa-apa tentang Bible, bahkan Kristen itu sendiri. Saya menghina. Sementara apa yang saya katakan semua tertulis di dalam Bible-nya. Kalau memang perkataanku tadi adalah cacian dan makian, berarti Bible-mu yang telah mencaci dan juga memaki. Terus saya katakan pada Dinda, biasanya
saat ini Yesus di dalam surga. Itulah minimnya informasi darimu, Dinda. Karena kau malas baca Bibelmu, kau hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari bapak-bapak bergereja yang mengatakan Yesus itu di surga. Aku bisa buktikan berdasarkan jangan dibahas lagi. Dengar dulu, Dinda. Jangan bahas lagi situ. Sekarang bahas lagi tentang kamu sekarang. Abangnya ngomongkan, dengar dulu Nambro, ya dengar Nambro, ya karena berdasarkan literasi yang disampaikan oleh Paulus, Yesus itu maaf Dinda berada dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kenapa ini kurang ya? Si iblis, ya baca Dinda dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang tergantung di kayu salib. Cair bro. Kristus itu telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dia menjadi kutuk, Galatia 3:13. Sementara dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan si iblis. Yesus mati terkutuk. Matius 25:41 orang-orang terkutuk ya dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan si iblis. Berarti Yesus berada di mana? Dalam api yang kekal, Dinda, bukan di dalam surga. Karena memang tidak ada satu ayat pun dari lisannya Yesus mengatakan dia akan naik ke surga, tidak ada. Kalau ada itu, kupotong rambut temanku segondrong yang gak bercelana jadi cepat. Sementara kamu Dinda di dalam Islam, dengar Dinda ya, kau bisa belajar tentang sosok yang kami sembah di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kehinaan, segala penderitaan, segala kesulitan, segala kelemahan yang ada pada diri makhluk yang beranak dan tidak diperanakan tidak ada pada diri Tuhan kami. Berarti dalam dulu Dinda. Saya minta bahas tentang agamamu. Sekarang kau masih bahas aja. Dalam hatimu itu sebenarnya masih ada Yesus, Faruk. Masih ada Yesus dalam hatimu itu. Makanya kamu selalu membahas tentang Yesus. Nah kan mulai training. Bahas dulu tentang agamamu. Islam Dinda ya. Allah dalam surah Al-Ikhlas menyatakan dirinya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan, ya segala sifat yang ada pada diri makhluk yang beranak dan diperanakan tidak ada pada diri dia. Dia tidak merasakan hinanya manusia atau makhluk yang dilahirkan. Dia tidak merasakan penderitaan seperti manusia. Bukan seperti Yesus ya, di mana dia menderita, lapar, haus, kan gitu. Bahkan ketiduran di perahu, nggak ada itu. Ya, dia tidak dilahirkan, dia tidak akan mungkin meninggal. Beda sama Yesus ya, meninggal dia, bahkan mayatnya hilang dalam Lukas 28 nomor 3, kasihan. Ya, hilang mayatnya ya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Bangkit Faruk, bangkit. Dulu ya Dinda. Janganlah kau bilang hilang, kan udah bangkit. Aku jelaskan loh Dinda. Islam ini mau jelaskan, nah, karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan, maka tidak akan mungkin bagi dia untuk dihinakan oleh ciptaannya. Sementara Yesus dihinakan oleh ciptaannya ya. Yohanes 8 nomor 59. Pernah dia dilempar batu, kabur dia Dinda. Mau dilempar batu dia marahin rahim Yahudi, kabur dia Dinda. Yohanes 8 nomor 59. Nah setelah dia kabur, dia pikir dia selamat, rupanya makin babak belur, ketangkap di Taman Getsemani. Semua penderitaan itu, semua kelemahan itu tidak akan mungkin ada pada diri Tuhan kami, karena dia lam yalid walam yulad. Nah, yang terakhir dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara bagi Tuhan. Kalaulah mukjizat yang ada pada diri Yesus bangkitkan orang mati cuma sekali, maka Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 mengatakan dia yang hidupkan dan dia juga mematikan seluruh makhluk. Jauh berbeda. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa bersifat kurang apa ya, jangan kena benek bilangnya
Gimana ya? Yang kena benet bahasanya apa kita ganti teman-teman? Kurang hijir. Nah, ngerti dah kok ya, kurang hijir. Tuhan kami yang mencukupkan rezeki seluruh makhluknya, Tuhan kami yang menghidupkan dan juga mematikan, Tuhan kami itu maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan kami itu apalagi yang yang melindungi hamba-hambanya, Tuhan kami yang menentukan segala ketentuan dan juga segala perjalanan hidupnya manusia termasuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Itu luar biasa. Kok bisa memahami dalam surah Al-Fatihah ya ayat pertama. Jadi Dinda masih mau kau nyembah Tuhan yang babak belur, Dinda? Mau bertanya kan? Ya, saya jawab Faruk. Saya jawab ya Faruk ya. Kamu mengatakan masih mau menyembah Tuhan. Yesus itu penghajar bagi saya. Orang yang benar-benar pas untuk diikutin. Karena apa? Kalau dia nggak bangkit dari kematian, saya tuh nggak percaya sama dia. Tapi dia tuh bangkit. Dan dia mengajarkan yang sangat luar biasa. Sayalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia mengajarkan kasih. Sampai salah satu kasih dia itu yang luar biasa itu, saya nggak terlalu memahami Alkitab. Cuman dari iman saya, dari hati kecil saya cuma satu: kasihani musuhmu seperti saya mengasihi kamu Faruk. Walaupun kamu menghina, mengejek segala macam, tapi itulah simbol kami orang Kristen. Walaupun sehina apapun kamu buat Yesus kami, kamu akan selalu kami maafkan. Kamu akan selalu saya. Kenapa? Kenapa? Ya memang Tuhan itu, Yesus dulu juga pernah mengatakan akan banyak seperti si Faruk yang menghina dia. Jangankan sekarang, di zaman dia aja Faruk, di zaman dia aja yang hidup sejaman dengan dia dan melihat dia, banyak orang gak percaya. Apalagi seperti kamu yang gak melihat, yang udah ribuan tahun. Apapun dan sehina apapun yang kamu perbuat dan kamu ucapkan Faruk, itulah nanti yang akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Itu aja. Silakan selanjutnya Mas Faruk. Nah, terbukti lagi untuk ketiga kalinya saya sampaikan kepada teman-teman, inilah alasan kenapa Alin masih Kristen. Memang dia nggak ngerti apa-apa tentang Bibelnya. Bibel itu apa? Jangan ditolong lah Dinda. Yang pertama, dia bercerita tentang akhirat. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible bercerita tentang akhirat, tapi lisannya bercerita tentang akhirat. Tidak ada. Ya. Saya udah baca Bible Dinda, bertahun-tahun saya baca Bible Dinda, bertahun-tahun abang ini, master ini Dinda, master. Dia bilang, kami diberikan ajaran kasih. Yesus mengajarkan kepada kami untuk mengasihi. Salah kau Dinda. Lukas 14 nomor 26. Yesus ngajarin kau untuk benci mamamu, bapakmu, istrimu, anak-anakmu, saudara laki-laki dan saudara perempuanmu, bahkan dirimu sendiri. Karena dalam Lukas 14 nomor 6 dikatakan, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Kau diajarkan dalam Matius 5 nomor 44 untuk mengasihi musuhmu, tapi kau diajarkan juga untuk membenci ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu. Di mana logikamu? Musuhmu disuruh kasihi, ayah ibumu, anak-anakmu dan keluargamu disuruh musuhi. Bahkan dalam Matius 10 nomor 36 dikatakan Yesus bahkan musuh orang itu adalah si isi rumahnya. Matius 10 nomor 34 Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia membawa damai. Aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Kalau kau mengaku-ngaku Yesus, maka dua hal yang harus kau lakukan. Kau harus benci seisi rumahmu, termasuk istri dan anak-anakmu dan orang tuamu. Yang kedua, kemana-mana kau harus bawa pedang. Dan keseluruhan dimanapun harus membawa pertentangan. Jangan bawa damai, karena memang benar. Kalau kalian ada di antara manusia, maka nggak ada kedamaian di situ. Sampai ini dulu aja kalian.
Sekarang tentang mengasihi musuh, pakai logika Dinda. Ya, kalau kau diajarkan mengasihi musuh, itu bukan perbuatan yang baik, tapi pembodihan. Pembodihan. Kenapa pembodihan? Bagaimana bisa kau mengasihi musuhmu yang berupaya ingin merampas hartamu? Itu namanya pelongoran. Itulah para pejuang-pejuang kita dulu itu, ya, mengikuti Bible kalian yang tertulis dalam Matius 5 nomor 44 itu, nggak merdeka kita sampai sekarang. Karena musuh kita pada saat itu adalah penjajah. Penjajah harus dikasihi. Di mana penjajah merampas tanahmu harus dikasihi. Itu namanya pelongoran. Tapi kita nggak sadar, kalian dilongor-longorin. Musuh disuruh kau kasihi. Keluargamu termasuk kedua orang tuamu disuruh musuhi. Kan kelongoran itu. Pakailah akal kalian. Jangan bertahan dengan konsep yang longor. Teman-teman, baru sadar dia baru sadar, ih, rupanya kayak gitu isi bibel kali, Pak. Kayak gitu. Jepun Dinda, itulah isi bibelmu. Itu isi bibelmu. Yang terakhir, kau katakan aku menghina Yesus. Aku tidak pernah menghina Yesus. Aku mempermuliakan Yesus sebagaimana Yesus mempermuliakan dirinya, sesuai dengan lisan-lisannya. Yesus nggak pernah mengatakan, aku akan mati di kayu salib lalu bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Nggak ada dia ngomong kayak gitu. Kalau memang ada perkataan dia mau ngomong seperti itu, kupotong rambut temanku si gondrong yang bercelana jadi cepak, kupotong. Tapi cerita-cerita tentang penyalibannya itu hanyalah cerita-cerita dari Paulus dan the gang. Yang kedua, ya, jelas dalam Matius 3 nomor 17. Terdengar suara Bapa dari langit ketika Yesus sesudah selesai dibaptis oleh Yohanes. Apa kata Bapa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Udah dewasa dikutuk sama Paulus. Bapak yang dikasihi dikutuk sama Paulus, Dinda. Siapa yang menghujat Yesus, aku atau Paulus? Yang kedua, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang kau utus. Kalau kau mau hidup kekal, kata Yesus, kau harus mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai utusan. Udah, Yesus sudah harus mengatakan begitu. Dan dalam Yohanes 14 nomor 6 dia juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, malah Paulus mengutuk Yesus dalam Galatia 3:13. Ya nggak sampai lah kalian kepada Bapa. Yang ketiga, terakhir ini lagi Dinda sikit lagi. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Bapa memanggil Yesus anak domba. Dan tidak ada juga satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengklaim dirinya adalah anak domba Allah. Akan tetapi yang mengumpamakan dan menyamakan dia dengan anak domba adalah kitabnya Yohanes dan juga tulisan-tulisan dari Paulus. Sekarang jawab, siapa yang telah menghinakan dan juga menghujat Yesus? Aku atau Paulus pendegeng? Faruk. Sekarang giliran saya, Faruk, ya. Yang pertama, ya, kamu sangat luar biasa sih berkata-kata, berargumen, berprestasi, ya, karena pengikut-pengikutmu juga mau membanggakan kamu. Yang kedua, yang jelas Tuhan saya itu lebih ajaib karena mengatakan sayalah jalan kebenaran dan hidup. Dia bangkit dari kematian, bukan mati di kuburan. Yang ketiga, ya, domba yang hilang itu adalah contohnya seperti Faruk. Kamu adalah domba yang hilang itu. Yang keempat, saya cuma penutup aja nih, Dinda Faruk. Seperti tertulis di Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memberkatimu Faruk, ya. Sukses selalu lah, ya.
Gak enak ujungnya bang. Cuman kayak gitu aja ujung-ujungnya. Nyaris tidak ada perlawanan. Makanya saya bilang jangan coba-coba kalian Dinda sama Bang Farouk ya. Bertahun-tahun dulu Abang Muni baca Bibel. Seru tadi lah Tok. Hah? Seru yang tadi, makanya aku ketolak semua permintaan orang yang mau naik. Biarkan aja itu berdua di atas. Udah lari dia cemana lagi? Lari ilmunya itu. Dia kan cuman apa aja. Gue bilang Bang Dio aja rungkat. Bang Dio bilang gini, ayo kita ke tempatnya yuk katanya. Kenapa Benet dia? Kenapa? Iya. Kenapa Benet? Iya. Iya. Ayo ke tempatnya yuk katanya, ke tempat Farouk. Aku bilang jangan dulu naik, biarkan aja dulu mereka berdua. Aku bilang yang kayak gitu yang bagus, seru. Sampai nanti udah selesai baru mau naik ya kan? Itu tadi nggak kena Benet itu tadi? Aku kena. Iya di Komal yang tadi itu kena Benet enggak? Enggak. Oh enggak ya? Jago juga Komal dia ya? Ya, baru dengeri kan pembahasan? Jago juga Komal dia loh. Baru dengeri tadi bahasa itu tadi. Itulah. Oke, kita naikkan dulu lagi ya. Apanya domba-domba yang bilang ini. Mana Bang Dio-nya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dulu. Ya, Raja Allah. Ya, selamat pagi. Opung kita ini. Opung kita. Apa itu? Opung kita. Ya, selamat bergabung Opung, Islam Kristen Opung. Saya Kristen. Mau berdiskusi kita Opung? Ya. Saya Ya, silakan Opung. Pelan toh. Opung kita ini ada riwayat jantung toh. Pelan-pelan. Oh ya. Oh itu aja lah kalau kayak gitu. Aku juga gak berani, nanti aku yang tertuduh. Aku nanti yang tertuduh itu. Gak berani. Enggak berani aku enggak. Jangan Opung, ininya jangan, nanti kena aku. Aduh. Oke, ya gimana Opung? Temanya Tuhan Oten takut mati. Tuhan. Apa itu Oten? Orang Kristen. Kok takut mati? Tak pernah orang Kristen itu takut mati. Oke, lanjutlah itu bukan orang Kristen dibilang takut mati, tapi itu hanya orang Kristen yang takut akan meninggal gitu loh. Oh, tak pernah tanya. Tak pernah. Tuhan Kristen itu takut mati. Oke, aku buka datanya ya Opung ya, boleh? Iya, tak pernah. Oke, aku buka datanya nih. Matius 26 nomor 36 sampai 38. Loh, kok nggak bisa besarkan ini diriku nih? Loh, cuman ini. Dah. Aku nggak bisa kubesarkan aku. Nggak bisa kubesarkan diri. Aku kalau gitu kami kecilkan dulu. Oke, sebentar, aku kecilkan. Oke. Nah, itu besarkan diri toh. Enggak, layarku nggak bisa kupicit. Oh, jaringan. Layar host. Jaringan. Ya udah, yang mana toh? Biar saya bukakan. Bisa toh? Matius berapa toh? Oke, pakai yang ini aja lah kalau enggak. Nah, ini kartunya. Kita buka kartunya. Tapi janji ya, Pung, jangan ketawa ya, sedih nih, Pung. Yang satu di off kameranya aja, biar tidak berat itu.
Nggak bisa dipicit. Oh, saya nggak bisa juga. Bisa juga. Jangan jantungan ya Pung ya. Kami nggak ada biaya untuk nanggung opung dah. Jadi Pung ya, perikopnya itu di Taman Getsemani. Ini sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Berdoa dia Pung ya, berarti bukan Tuhan ya. Nggak mungkin Tuhan berdoa sama Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Takut dia Pung, minta dikawal dia Pung. Berdoa saja harus dikawal-kawal, takut Pung. Maka mulailah ia merasa sedih. Nah, sedih dan gentar Pung. Ini Pung, takut dia di Pung. Sedih dan takut dia meninggal ini Pung. Cuma kalian paksa-paksa aja nih. Sebenarnya dia pribadi pun udah ketakutan ini. Cuman kalian paksa kali udah maju aja. Kami nanti di belakang, maju aja. Begitu ditangkap kabur yang lainnya. Lalu katanya kepada mereka, ini dengar Pung, kata dia Pung, hatiku sangat sedih, seperti mau meninggal rasanya, katanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, kata dia. Yang jadi pertanyaannya Pung, ya, harusnya dia kan tahu ini Pung, kan gitu. Walaupun dia meninggal, hari ketiga dia bangkit, kan gitu. Harusnya dia tahu kan. Yang jadi pertanyaannya, lantas hal apa yang ditakutinya Pung sampai dia sedih juga Pung? Masa si Tuhan takut meninggal? Hal apa yang ditakutinya Pung? Silakan Pung. Bang Paru, itu bukan gitu pemahamannya Bang Paru, bertahu. Makanya kalau Bang Paru belum mengenal kasih, bukan kayak gitu pemahamannya. Karena apa? Karena Bang Paru itu tak mengenal kasih, makanya Bang Paru pemahamannya kayak gitu. Pantas Opung masih Kristen, karena Opung jago kali membantah bibir. Bukan Bang Paru, bertahu ya, saya ini 10 tahun Islam, bertahu 10 tahun saya Islam, anak saya 2 Muslim, bertahu 10 tahun saya Muslim. Sholat subuh berapa rakaat Pung? Hah? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau sholat witir? Tak tahu saya sholat witir. Al-Fatihah masih bisa Pung baca Al-Fatihah? Masih bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah. Oh, berarti gini Pung. Waktu 10 tahun Opung, ya, Opung ngerasa Opung Islam. Ternyata Opung sebenarnya bukan Islam. Banyak Pung. Banyak orang-orang seperti Opung yang merasa dirinya Islam, tapi sebenarnya dia tidak pernah masuk ke dalam iman dan Islam. Kenapa? Dari pemahamannya sendiri sudah ada berantakan, bacaan Al-Fatihahnya saja berantakan. Banyak orang yang mengaku-ngaku Islam, gitu loh. Jadi syahadat dia syahadat dia ikut dalam rombongan orang-orang yang sholat berjamaah. Dia mengatakan merasa dirinya Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam, gitu loh. Dan satu ketika Allah nyatakan ketidakislamannya melalui lisan dan juga perbuatannya, termasuk Opung lah itu. Itu bukan Islam. Yang karena kita Islam tidak seperti itu bacaan Al-Fatihahnya Opung.
Sekarang gini sajalah, gini Pung ya. Yang diprihatinkan tuh begini Pung. Kalaulah memang pernah Opung 10 tahun di Islam, jelas ya, umat Islam itu dalam surah Ali Imran ayat 110, umatnya Nabi Muhammad SAW itu dalam Ali Imran 110 dikatakan umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Dikatakan umat terbaik. Bahkan janji-janji surga banyak dalam ayat Al-Quran diberikan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, ketika Opung sudah dinyatakan umat terbaik, kenapa Abang Opung lengser menjadi domba? Udah. Karena di dalam Bible, Bani Israel itu dinyatakan domba. Sementara orang-orang diumpamakan domba. Orang-orang di luar Bani Israel itu tidak diterima menjadi domba. Bahkan pernah satu perempuan yang ingin menyamar menjadi domba dalam Matius 15 nomor 26 diusir Yesus. Dikatakan Yesus dia guguk. Coba lakukan. Itulah alasannya orang-orang yang berupaya mengikuti Yesus ketika Yesus menjadi gembalanya. Yesus itu hanya menggembalakan domba Pung, tidak menggembalakan guguk. Ketika orang membagi selama itu dimuliakan, kenapa Opung mau dihinakan di dalam iman Kristen? Yang kedua, perihal tentang janji keselamatan yang diberikan Allah kepada umat Islam, ya. Ada banyak ayat seperti Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, ya, dia tak perlu takut karena akan datang malaikat kepadanya, akan diberikan kepada dia surga, janji surga kepada dia. Berbanding terbalik Pun dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, di mana di situ dikatakan orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, bergembira dengan nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Dikatakan si pembuat kejahatan. Kalau dia panggil Yesus Tuhan, diusir Yesus sepenanti. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, orang yang tidak percaya Yesus itu manusia, dia si penyesat dan antikristus. Dan ini yang poin terakhir ini Pung, yang paling penting ini Pung. Dengar Pung ya, Yesus itu tidak pernah kenal dengan iman Kristen. Yesus itu tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yesus itu tidak pernah memberikan keselamatan apapun kepada iman Kristen. Bahkan ketika Yesus menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup, yang tertulis dalam Lukas 4 dalam Yohanes 14 nomor 6, jalan kebenaran itu diperintil oleh Paulus dalam Galatia 3:13, di mana jalan itu dirubah oleh Paulus dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Jadi dengan kata lain, tidak ada urusannya antara Yesus dan juga umat Kristen Pun. Bukan ditanggapi. Udah Bang Paru. Halo. Bang Paru. Abang Paru. Tengok Bang Paru. Bang Paru itu harus mengenal kasih dulu, baru tahu mengasihi sesama, baik pun musuh sendiri. Karena Bang Paru tak mengenal kasih, makanya Bang Paru ngomong kayak gitu. Tapi kalau aku kasih tahu nanti Bang Paru kaget. Kaget. Mau saya kasih tahu biar kaget Bang Paru. Apa Pak, biar aku juga kaget. Ayo kasih tahu Pak, aku pengen dikagetin. Berulang-ulang pun saya nanti mengasih tahu sama Bang Paru kasih itu, Bang Paru tak akan masuk. Oh, aku kaget kalau terbang paus Pung. Bang Paru kaget. Jadi Bang Paru cuma itu aja. Selagi bisa berbicara, berbicaralah. Tapi jaga Bang Paru, karena kita orang beragama ini jangan sampai menyakiti hati seseorang. Jangan sampai menyakiti. Karena apa? Kita beragama. Itu aja Bang Paru. Ya, izin Pung ya, kita turunkan ya. Karena apa?
Kenapa? Tidak pantas bagi orang kafir memberikan nasihat kepada orang-orang beriman. Ya, tidak pantas. Tidak pantas bagi orang kafir memberikan nasihat kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena kemuliaan telah diberikan Allah kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang saleh. Bahkan bumi dan isinya ini dalam Al-Quran dikatakan Allah diwariskan kepada orang-orang soleh. Kalau mau diskusi silakan diskusi, tetapi jangan coba-coba memberikan nasihat. Ya, izin opennya sebanyak apapun umurmu, setua apapun kamu tidak layak, tidak pantas memberikan nasihat kepada kami yang ternyata Allah mewarisi bumi dan juga isi. Bahkan yang lain kita istri. Periksa dulu rumahku ini, kenapa nggak bisa ditekan ini tombol apa ini kolom hostnya ini? Jaringan. Sapa dulu nomor aku bukan hujan. Isti noise dia. Masih Nora ini dipesankannya pula aku. Siapa yang pesan? Apa sih pindah-pindah? Tombol punya aku nggak bisa kepicit hostnya, kolom hostnya udah lanjut. Jaringanmu tuh Tok. Torus, Sunar, Rohayatu, Erni. Halo, mungkin macam mau absen satu-satu lah. Dari sekolah kalian bilang itu. Dia panggil macam mau absen satu-satu panggil. Biar mereka Torus, Sunar, Zekres, Rohayatu. Tolong ini sekolah anaknya belum dibayar 2 bulan ini, kita sudah mau kenaikan. Siap Bu Guru. Siap Bu Guru, siap. Ya Torus, bagaimana? Uang perpuluhan aman? Aman Bu Guru, aman Bu Guru. Ya, Bang Sunar, bagaimana? Bang Sunar perpuluhan atau bayar infak? Bang Sunar, kayaknya dia infak. Sedekahkan sedikit untuk anak yatim ya Bang Sunar ya. Sorry kaya, perpuluhan, Rohayatu. Halo. Rohayatu. Halo. Halo. Oh, aku diundang itu, Cok. Ada dipanggil. Ya itu. Halo Rohayatu. Iya, halo. Agama apa Bang? Pak, Bu. Iya. Sorry kaya. Halo Pung. Pung. Obatnya diminum ya Pung ya. Kira-kira kalau gejalanya masih panjang, langsung minta kepada dokter untuk disuntik mati. Ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.